Halo teman-teman semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami Saham TV Indonesia. Pada video kali ini kita akan memberikan rekomendasi saham buat tujuan trading harian, yaitu hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Kenapa hari Jumat? Karena hari ini dan besok itu libur Nyepi dan cuti bersama Nyepi, sehingga 2 hari ini kita libur bursa. Tradingnya mulai Jumat sampai dengan hari Rabu di video ini. Yang pertama teman-teman, langsung saja kita ulas dan kita bahas sahamnya. Pilihan kita yang pertama adalah saham dengan kode emiten TOWR, PT Sarana Menara Nusantara Tbk. Untuk TOWR ditutup pada hari ini tadi dengan harga 910, naiknya plus 5 basis poin secara persentase plus 0,55%. Kita tarik ke bawah teman-teman, layarnya kita bahas dengan indikator MACD, RSI dan stokastiknya. Untuk MACD-nya diperkirakan TOWR ini layak dikoleksi, secara RSI juga layak dikoleksi, berada di bawahnya 30, secara stokastik juga di bawahnya 20. Diperkirakan ini layak dikoleksi untuk tujuan trading harian perkiraan dari kami. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah turun TOWR masih sangat kuat, sehingga kami belum menyarankan untuk tujuan trading mingguan ataupun bulanan. TOWR kita gunakan untuk tujuan trading harian saja, karena kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan sama sekali. Secara candlestick pertahanan masih lemah, SMA dan EMA semuanya pertahanan juga lemah. Secara Bollinger Band dan Middle Band pertahanan juga lemah, sehingga tidak disarankan untuk trading mingguan ataupun bulanan. Kita gunakan harian saja. Kami memperkirakan teman-teman, saya tarik garis dari kiri ke kanan, di bawah itu berwarna kotak. Itu adalah area koleksi, membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten TOWR ini buat tujuan trading harian saja. Area koleksi membeli bertahap dan menawar TOWR yaitu di rentan harga antara 850 sampai dengan harga 900. Di rentan harga jarak antara 850 sampai dengan harga 900 itu adalah area koleksi, membeli bertahap dan menawar untuk TOWR perkiraan dari kami. Kalau teman-teman sampai saham TOWR ini harganya turun di bawahnya harga 850, kita bisa meninggalkan saham tersebut atau membatasi kerugian, karena sangat berbahaya perkiraan dari Saham TV Indonesia untuk tujuan trading harian TOWR kalau sampai harganya di 850 ke bawah, sehingga kita bisa meninggalkan TOWR tersebut. Untuk ring kode target jualan TOWR, kami perkirakan dari Saham TV Indonesia menggunakan candlestick, indikator serta basis-basis data yang saya kumpulkan. Untuk menentukan pergerakan target jualan TOWR, kami perkirakan kode target jualan TOWR yaitu di harga antara 965 sampai dengan 985. Di rentan harga jarak antara 965 sampai dengan 985 itu adalah kode target jualan untuk saham TOWR buat tujuan trading harian perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang kedua buat tujuan trading hari Jumat tanggal 24 sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Maret 2023. Yang kedua pilihan kita adalah BRPT, PT Barito Pacific Tbk. Untuk BRPT pada hari kemarin ditutup dengan harga 795, naiknya plus 25 basis poin, secara persentase naik plus 3,25%.
Kita tarik ke bawah teman-teman layarnya, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya diperkirakan layak dikoleksi dan layak untuk dipertahankan untuk BRPT ini. Secara RSI masih layak dipertahankan dan layak dikoleksi. Secara MACD layak dikoleksi dan layak untuk dipertahankan. Dari 3 indikator untuk BRPT diperkirakan pertahanan sangat bagus dan layak untuk dibeli secara bertahap dan menawar. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh. Saya kasih lingkaran teman-teman untuk BRPT ini. Ketika di pucuk-pucuk itu adalah kode jualannya. Nah, disinilah untuk BRPT ini berada di bawah, ini waktunya koleksi. Karena ini belum berada di pucuk-pucuknya. Seperti pohon cemara atau seperti gunungan itu belum tercapai. Disinilah BRPT ini layak dikoleksi secara bertahap dan menawar. Diperkirakan masih sangat bagus. Saya tarik garis teman-teman. Diperkirakan akan naik turun. BRPT ini saat ini berada di area koleksinya. Kita perbesar teman-teman biar kelihatan indikator candlestick dan harga sahamnya. Secara candlestick pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan masih sangat kuat. SMA 15 EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35 EMA 35 dan SMA 90 EMA 90 pertahanan juga sangat bagus. Kekurangan berada di Bollinger Band dan middle band-nya. Untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham dengan kode emiten BRPT ini, kita bisa koleksi BRPT yaitu di harga antara 760 sampai dengan 785. Di rentan harga jarak antara 760 sampai dengan 785 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham BRPT perkiraan dari kami. Kalau teman-teman sampai saham BRPT ini harganya turun di bawahnya harga 760, tentu untuk tujuan trading harian, kalau sampai BRPT di bawahnya 760, kita bisa membatasi kerugian atau meninggalkan saham BRPT ini. Karena diperkirakan kalau di bawahnya 760, maka pertahanan BRPT untuk tujuan trading harian akan semakin lemah. Untuk range kode target jualan BRPT, dari basis-basis data serta indikator, kami memperkirakan kode target jualan BRPT yaitu di rentan harga antara 850 sampai dengan 870. Di rentan harga antara 850 sampai dengan 870 itu adalah kode target jualan untuk saham dengan kode emiten BRPT perkiraan dari kami Saham TV Indonesia. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang ketiga, pilihan dari Saham TV Indonesia buat tujuan trading hari Jumat sampai dengan hari Rabu tanggal 24 sampai dengan 29 Maret 2023. Pilihan kita yang ketiga adalah WG PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Untuk WG ditutup dengan harga 133, naiknya plus 2 basis poin secara persentase plus 1,53%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan indikator stokastik, RSI, dan MACD-nya. Untuk stokastiknya diperkirakan masih sangat bagus, untuk RSI-nya juga bagus, untuk MACD-nya pertahanan juga masih sangat kuat untuk tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Secara candlestick kelihatan dari jarak jauh, kecenderungan arah turun WG belum terpatahkan sama sekali, sehingga kami tidak menyarankan untuk tujuan mingguan ataupun bulanan. Ini WG hanya digunakan untuk tujuan trading harian saja, karena kalau jangka bulanan mingguan pertahanan masih sangat lemah, apalagi kecenderungan arah turunnya belum terpatahkan sama sekali. Kita perbesar,
Secara candlestick untuk tujuan trading harian pertahanan bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan juga masih kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan bagus. Kekurangan berada di SMA 35 dan EMA 35-nya. Secara SMA 90 EMA 90 pertahanan juga masih sangat lemah. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band pertahanan mulai bagus kembali. Kami memperkirakan untuk saham WG ini area koleksi membeli bertahap dan menawar WG yaitu di rentan harga antara 130 sampai dengan 127. Di rentan harga antara 127 sampai dengan harga 130 itu adalah area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham WEGE atau WG ini. Kalau teman-teman sampai saham WG di bawahnya harga 127, perkiraan pertahanan akan semakin lemah sehingga kita bisa meninggalkan atau membatasi kerugian untuk saham WG kalau sampai harganya di bawahnya 127. Untuk ring kode target jualan WG, kode target jualannya ketika di atasnya SMA 35 dan EMA 35, yaitu di rentan harga jarak antara 142 sampai dengan 144. Di rentan harga jarak antara 142 sampai dengan harga 144 itu adalah kode target jualan untuk saham WG perkiraan dari kami. Kita lanjut lagi teman-teman, rekomendasi selanjutnya yang keempat atau yang terakhir. Pilihan dari kami saham TP Indonesia buat tujuan trading hari Jumat sampai dengan hari Rabu tanggal 24 sampai dengan 29 Maret 2023. Pilihan kita yang terakhir adalah DMMX PT Digital Media Tama Maxima Tbk. Untuk DMMX ditutup dengan harga 755, naiknya plus 30 basis poin secara persentase plus 4,14%. Kita tarik ke bawah, kita bahas dengan MACD, RSI, dan stokastiknya. Untuk DMMX secara stokastik pertahanan bagus, RSI pertahanan juga kuat, secara MACD masih layak dikoleksi dan masih layak untuk dipertahankan untuk tujuan trading harian. Kita tarik ke atas, kita bahas dengan candlestick, Bollinger Band, EMA, dan SMA-nya. Kelihatan dari jarak jauh kecenderungan arah turun DMMX ini belum terpatahkan sama sekali, sehingga digunakan untuk tujuan trading harian saja. Kita perbesar teman-teman, secara candlestick untuk tujuan trading harian DMMX bagus, SMA 5 EMA 5 pertahanan kuat, SMA 15 EMA 15 pertahanan bagus, SMA 35 EMA 35 pertahanan mulai bagus, SMA 90 EMA 90 buat kode jualannya. Secara Bollinger Band pertahanan lemah, secara middle band pertahanan mulai menuju bagus kembali. Kami memperkirakan untuk saham dengan kode emiten DMMX ini area koleksi membeli bertahap dan menawarnya yaitu di rentan harga antara 750 sampai dengan 670. Di rentan harga jarak antara 670 sampai dengan 750 itu adalah perkiraan dari kami untuk area koleksi membeli bertahap dan menawar untuk saham DMMX. Kalau sampai teman-teman saham DMMX ini harganya turun di bawahnya 670, tentu kita bisa membatasi kerugian karena diperkirakan untuk tujuan trading harian sangat berbahaya saham DMMX ini kalau harganya di bawahnya 670. Sehingga kita bisa meninggalkan saham DMMX ini atau membatasi kerugian. Untuk target kode jualan DMMX, kami perkirakan dari saham TP Indonesia menggunakan indikator yang kita bahas ini tadi dan candlesticknya sendiri serta basis-basis data yang saya kumpulkan untuk menentukan pergerakan harga saham DMMX ini. Kami perkirakan ring kode target jualan DMMX yaitu berada di harga antara 880 sampai dengan 960. Di rentan harga jarak antara 880
sampai dengan harga 960 itu adalah kode target jualan untuk saham dengan kode emiten DMMX perkiraan dari kami Saham TP Indonesia. Begitu saja teman-teman dari kami telah memberikan rekomendasi saham. Di video ini ada 4 macam saham sebagai clue atau petunjuk pilihan dari kami Saham TP Indonesia. Tentu apa yang saya berikan, yang saya rekomendasikan, kalian bisa teliti kembali, analisa dan perkirakan lagi untuk mengambil keputusan pembelian harga sahamnya. Apakah karakter pergerakan saham tersebut, apakah prospek sahamnya sesuai dengan pilihan kalian pribadi apa tidak? Jika memang pilihannya sama dan cocok, silahkan ikutan beli dan sesuaikan dengan target-target yang sudah ditentukan. Biasakan untuk membeli bertahap dan menawar. Karena tujuannya apa? Untuk meminimalisir kerugian serta mengantisipasi kejadian yang tidak kita harapkan di hari esok. Karena kita tidak tahu hari esok itu secara pasti 100%, sehingga kita bisa mengantisipasinya, mengakalinya, serta meminimalisirnya dengan cara-cara tersebut. Begitu saja teman-teman dari kami Saham TP Indonesia. Tetap semangat dan kita pasti bisa. Salam panen dan salam Saham TP Indonesia.